Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Pastinya baik bukan? Sudahkah adik siap untuk melakukan pembelajaran kali ini? Yuk siapkan bukumu dan alat tulismu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersih itu sehat. Selain itu, kita juga akan belajar tentang macam-macam hadas dan bagaimana cara menyucikannya. Apa itu hadas ya? Dan bagaimana cara menyucikannya? Yuk bersama-sama kita cari tahu bersama-sama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dengan membukakan pintu hati dan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tirukan Pak Guru ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah 'alaina hikmatak وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين ya Rabbal Alamin. Demikian tadi kita telah berdoa bersama-sama. Semoga dengan bacaan tadi membukakan pintu hati dan otak kita untuk senantiasa menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih itu apa ya? Coba tebak teman-teman semua. Ya betul, pinter. Bersih adalah bebas dari kotoran. Nah, ada pepatah mengatakan bersih pangkal sehat. Jadi orang yang menjaga kebersihan akan selalu diberikan kesehatan. Karena apa? Selalu bersih, kuman-kuman tidak ada yang menempel. Dalam hadis dinyatakan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Maka orang yang menjaga kebersihan adalah orang-orang yang beriman. Kira-kira bagaimana ya cara menjaga kebersihan kita dan lingkungan? Siapa yang tahu? Ya, adik-adik memang hebat. Tentunya yang pertama adalah untuk diri sendiri, yaitu mandi 2 kali sehari. Ayo, siapa yang mandi 2 kali sehari?
Pastinya adik-adik semua melakukannya ya. Yang kedua adalah menggosok gigi. Berapa kali? Ya betul, 2 kali. Setelah makan, mau tidur, dan setelah sarapan. Apalagi kira-kira ya? Hebat betul, yaitu memotong kuku yang panjang dan rambut yang panjang. Kuku yang panjang akan banyak ada kumannya, menjadi hitam-hitam di sini. Maka kalau kuman ketika kita makan, kumannya ikut masuk, itu akan menjadi penyakit. Nggih, pinter. Kira-kira apalagi ya? Coba. Mandi sudah, gosok gigi sudah, memotong kuku sudah, apalagi? Ya hebat, betul, yaitu mencuci kaki dan tangan. Apalagi pada masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan apa? Dengan 3 cara. Yang pertama adalah selalu pakai masker kemanapun dan dimanapun. Yang kedua adalah selalu menjaga jarak. Yang ketiga adalah apa? Hebat betul, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Hebat. Nah, apalagi ya? Lah, tadi kan kita sudah tahu tuh cara menjaga kebersihan diri sendiri. Lah, sekarang bagaimana ya kita menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama adalah apa? Membersihkan lingkungan terdekat. Mulai dari apa? Pakaian, sepatu kita, tempat tidur kita, meja belajar kita, dan rumah. Nah, setelah itu yang kedua yaitu membersihkan rumah. Jadi rumah yang kita tinggali setiap hari itu harus kita bersihkan. Agar apa? Terbebas dari kuman yang pertama. Yang kedua, terbebas dari bau. Yang ketiga, menghindarkan apa? Serangga-serangga yang mengganggu. Misalkan kecoa, ada tikus, ada cecurut yang baunya sangat bau sekali ya. Maka kita harus menjaga kebersihan rumah. Terus apalagi kira-kira untuk menjaga lingkungan kita agar bersih? Ya hebat, betul. Membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan lupa pisahkanlah sampah sesuai jenisnya ya. Yang sampah organik yaitu sampah yang mudah terurai dan bisa terurai. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai. Contohnya adalah kaca, botol, itu harus kita pisahkan ya. Bersuci dari hadas dan najis. Selain menjaga kebersihan secara umum, umat Islam juga mengenal kebersihan atau kesucian sebagai syarat ibadah. Kebersihan yang dimaksud adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Ya, kita bahas ya. 1. Membersihkan diri dari hadas. Hadas itu apa ya? Hadas adalah keadaan yang menurut agama dianggap tidak suci, sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan beberapa jenis ibadah sampai apa? Sampai orang tersebut melakukan bersuci. Nah, sudah paham kan apa itu hadas? Oke, hadas dibagi menjadi 2, yaitu 1. Hadas kecil dan 2. Hadas besar. Hadas kecil apa itu? Hadas kecil adalah hadas yang cara mencucikannya dengan cara berwudu atau tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu berwudu tetapi memakai debu, yaitu pengganti wudu jika tidak ada air. Nah, contohnya hadas kecil apa saja ya Pak ya? Yang pertama, pipis atau buang air kecil. Yang kedua, atau buang air besar. Terus apa lagi?
kentut, makbrut. Nah, itu juga harus berwudu kalau mau sholat. Oke ya. Berikutnya, kalau hadas kecil sudah paham, kita lanjut ke hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar yaitu hadas yang cara mensucikannya dengan cara mandi wajib. Oke? Contohnya hadas besar apa, Pak? Nah, contohnya hadas besar adalah keluarnya haid bagi perempuan. Oke. Ya. Kalau laki-laki mimpi basah karena keluar air lendir mani. Jadi, teman-teman sudah paham kan perbedaan hadas kecil dan hadas besar? Kali lagi ya, hadas kecil dan hadas besar perbedaannya adalah satu, kalau hadas kecil itu cara menyucikannya dengan cara berwudu atau dengan cara dibasuh. Sudah paham? Sedangkan hadas besar cara mensucikannya dengan cara mandi wajib. Hebat, pinter. Begitu ya adik-adik semua. Sekarang kita akan membahas cara membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, siapa yang tahu najis itu? Najis itu artinya adalah kotor. Ya, najis itu menurut bahasa artinya kotor. Nggih, hebat. Kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Nah, menurut istilah, najis adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah. Apa? Kotoran yang menghalangi sahnya ibadah. Sehingga najis wajib dihilangkan dan dibersihkan dari benda-benda yang dikenainya. Sekarang kita akan membahas macam-macam najis. Najis itu dibagi menjadi berapa ya? Najis dibagi menjadi 3, yaitu 1 najis ringan atau disebut najis mukhafafah. Apa adik-adik semua? Najis mukhafafah yaitu najis ringan. Apa itu najis mukhafafah? Najis ringan yang berupa air kencing anak laki-laki yang usianya belum 2 tahun, yang belum pernah makan apa-apa selain air susu ibunya. Jadi najis ringan itu adalah air kencingnya bayi yang hanya makannya susu saja. Susu ibu ya, bukan susu bendera ataupun susu yang lain ya. Kalau sudah makan sesuatu yang lain itu nanti sudah berbeda, bukan najis mukhafafah lagi. Jenis najis yang kedua yaitu najis sedang, yaitu atau disebut juga najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis yang berupa darah, nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, untah-untahan, terus kotoran hewan. Itu adalah contoh najis mutawasito. Gitu ya. Cara membersihkannya bagaimana? Yaitu dengan cara menghilangkan kotorannya, terus kita basuh. Gitu ya. Najis yang ketiga yaitu najis berat, yaitu disebut juga najis mughaladhah. Apa itu najis mughaladhah? Najis mughaladhah adalah najis yang disebabkan oleh anjing dan babi. Jadi kalau kena air liur anjing atau air liur babi itu adalah termasuk najis mughaladhah atau najis berat. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dibasuh dengan sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah yang suci. Jadi misalkan kita digigit anjing tuh, kena air liurnya kan?
Nah, kita basuh dulu dengan tanah yang suci. Tanah yang suci itu yang bagaimana, Pak? Tanah yang tidak ada kotoran hewannya. Nah, kita cari itu tanah di kebun yang tidak ada kotoran hewannya. Kita usap dulu yang digigit anjing misalkan. Nah, sampai hilang. Setelah itu kita basuh 7 kali. Gitu ya. Adik-adik semua pastinya sudah paham bukan? Jenis-jenis najis tadi apa? Ada 3 jenis najis, yaitu najis ringan, mukhafafah, najis sedang, mutawasito, najis berat atau najis mughaladh. Nah, sedangkan hadas dibagi menjadi 2. Apa tadi? Hadas kecil, yaitu cara mensucikannya dengan membasuhnya atau dengan berwudu, dan hadas besar yang cara mensucikannya dengan mandi wajib. Nah, adik-adik sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita beranjak pada materi berikutnya, yaitu istinja dan istighmar. Apa ya istinja dan apa itu istijmar? Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau air kecil. Menggunakan air itu adalah istinja. Kalau istijmar itu adalah membersihkan kotoran yang kita buang, baik buang air kecil maupun buang air besar, dengan benda padat. Contohnya apa, Pak? Membersihkan, kita cebok dengan tisu. Nah, itu namanya istijmar. Itu ya. Dengan benda padat. Atau misalkan kita pipis tidak ada air, adanya tisu, itu namanya istijmar. Sudah paham kan? Kalau istinja itu dengan air, dengan benda cair. Sedangkan untuk istijmar itu membersihkan diri dengan benda padat, bisa tisu, itu ya, dan lain sebagainya. Di manakah kita harus buang air besar atau air kecil ya? Ya, pinter, yaitu di WC. Lah, adik-adik tahu nggak bagaimana adab ketika kita buang air kecil atau buang air besar? Yang pertama, masuk WC dengan kaki apa kira-kira? Kaki kiri, hebat. Masuk WC dengan kaki kiri. Setelah itu membaca doa sebelum masuk WC. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya apa? Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya kotoran dan segala yang membahayakan. Berikutnya, adab masuk WC apalagi ya? Tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi kalau di sekolahan tidak boleh madhep ke barat ya, atau menghadap ke timur. Berikutnya adalah apa? Beristinja atau beristijmar dengan apa? Dengan air atau benda padat setelah melakukan buang air. Setelah itu kita siram kotoran kita. Setelah itu kita keluar. Kalau keluar dari WC, kaki apa? Betul, kaki kanan terlebih dahulu. Setelah keluar, kita juga harus membaca doa. Bagaimana doanya? Doanya, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bahaya kesakitan padaku dan menjadikan badanku sehat. Alhamdulillah. Mungkin
Itu saja yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan besok kita akan belajar bagaimana cara berwudu dan bagaimana cara bertayamum. Akan tetapi, sebelum Pak Guru akhiri pada pelajaran kali ini, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud hadas. Nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud najis. Nomor 3. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu apa saja ya? Nomor 4. Najis dibagi menjadi 3. Sebutkan. Nomor 5. Apa perbedaan antara istinja dan istijmar? Oke, pertanyaan Pak Guru tadi dapat juga dilihat di deskripsi video ini ya. Silahkan jawab pertanyaan tadi dengan cara berkomentar di YouTube Pak Guru. Dari Pak Guru banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.